Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Puspa dari kelas Cyber Public Relation. Dengan video ini, dengan penjelasan ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester saya. Terima kasih. Berikut adalah cuplikan video yang ramai di sosial media. Yuk kita cek. Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal. Bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final, berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Mobilisasi di media sosial, intinya gerakan itu buat ngajak orang bareng-bareng gerak. Nah, gerakan ini di media sosial seperti Twitter, Instagram dipakai buat nyebarin penolakan yang terjadi pada saat peringatan darurat. Warganet juga bikin konten berbondong-bondong untuk membuat konten di sosial media, bahkan komen-komen disengaja dipost agar trending. Buktinya kalau media sosial itu bisa bikin suara kita jadi kolektif dan terdengar luas. Lalu orkestrasi, siapa yang mengatur? Kalau mobilisasi itu ngajak banyak orang, orkestrasi itu untuk koordinasi. Di gerakan ini ada tokoh publik seperti influencer atau akun-akun besar yang dimana mereka mempunyai audiens dipercaya dan didengar oleh halayak-halayak online. Misalnya mereka post di waktu yang hampir bersamaan pakai kata-kata ataupun dengan hashtag yang sama. Terus orang mikir, wah ini serius banget, ini ada apa sih? Mereka tuh kayak konduktor di orkestra mengatur biar suaranya kompak dan makin besar. Jadi pelajaran dari gerakan peringatan darurat ini adalah media sosial itu punya kekuatan buat nyatain pendapat kita, ngajak orang lain, bahkan bikin perubahan nyata. Kalau kita pakai dengan bijak, ini bisa jadi senjata ampuh buat demokrasi. Jadi gimana menurut kalian? Share dan komentar ya.